alias DJ. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi nih di Diko Resi. Oke, hari ini kita mau bahas sporting rumah membran Fish Air bersama Pak Bauer. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga tetap sehat, berada di rumah, staying home, jangan kemana-mana. Nggak salah ini ngomongnya kayak gitu. Ayo, manipulnya ada berisik ke tempiring mana. Oke, sporting rumah membran. Setelah kemarin kalian nonton tentang motif manipulnya, sekarang urutannya adalah sporting rumah membran. Seperti yang rumah membran Fish Air itu tuh, lihat tuh. Nah itu. Ini guys. Oke, membran Fish Air ini jika masih dalam satu set itu pasti ada stopper, ada membran ini, ke mana membran sini? Membran. Oke, membran ada bahan fiber begini, ada bahan karbon begini. Kok rapat itu? Oh, macam-macam modelnya. Rapat ya boleh. Kalau ininya rapat biasanya di sini dipotong semua. Satu dua ini dipotong. Jadi nanti dia nempel di situ. Ya, apa keunggulannya menggunakan liga membran yang tidak belah seperti ini? Oke. Untuk syutingan yang butuh detail, saya akan panggil kameramen senior, yaitu Mr. Marso Orson. Oke, minggir. Son, kayak gitu. Namanya modifikasi membran, kenapa kok jadi penting sekali dalam dua tak? Membran itu tugasnya cuma buka tutup, mengatur kapan buka, kapan nutup, walaupun membuka menutupnya itu dikarenakan kompresi yang terjadi pada ruang crankcase. Tetapi membuka seberapa lebar dan menutup seberapa cepat akan berpengaruh kepada satu, bentuk, kedua, ketebalan lidah membran, ketiga, bahan lidah membran. Ingat, tiga hal itu akan mempengaruhi bukaan dan kecepatan buka atau tutup. Oke. Kemudian tadi saya sebutkan masalah stopper. Stopper di sini macam-macam. Ini stopper ya, setiap motor bentuknya macam-macam. Ada yang dimodif-modif, itu kalian nonton di channel sebelah ya, ada yang dimodif ini biar responsif, dibolong-bolongin ya boleh. Seperti di sini, ini bawaannya asli Honda NSR. Ini platnya model seperti ini. Ini Fish Air ini. Terus di lubang-lubang boleh nggak om, ngaruh apa enggak? Sama aja, nggak ngaruh juga. Tapi dibilang ngaruh ya ngaruh. Itu kenapa Vivos nggak pakai stopper? Jadi fungsi utama stopper adalah stop. Pada saat membran terbuka, sampai di mana batas dia membuka itu diatur oleh stopper. Sedotan dari mesin kencang. Sebenarnya membran ini masih bisa membuka lebar, gitu. Tapi stopper menahannya, gitu loh. Untuk apa? Mungkin dimaksudkan, jika dia membuka terlalu lebar, maka dia akan kembali terlalu lama, sehingga motormu akan terasa ngambang gasnya. Oke, nah, kalau kalian sering lihat membran Vivos atau rumah membran atau Vivos membran AC yang keluarannya Vivos tanpa stopper, untuk Vivos 3, Vivos 2 tanpa stopper, untuk Vivos 4 pakai stopper. Kenapa seperti itu? Yang tidak menggunakan stopper pasti menggunakan lidah membran lebih tebal.
Apa keunggulannya menggunakan lidah membran lebih tebal? Yaitu dia lebih kaku. Maksudnya kaku adalah mudah untuk kembali. Ya. Barang yang kaku seperti ini maksudnya ini kaku. Ini lemas, ya, ini lemas. Ini kaku. Lihat kecepatan baliknya cuman begitu. Ya. Eplek. Jangan untuk yang kaku. Oh iya. Baliknya itu ngerti ora? Ngerti. Nah terus yang kalian cari pada membran itu apa? Bukaannya atau cepat kembalinya? Dua-duanya Pak. Nah itu yang susah, yang jadi masalah. Di saat kalian ini menginginkan bukaan yang lebar, pasti harus lidah membran yang tidak kaku. Ngerti? Karena daya hisapnya mesin, kalau membrannya lemas, bukanya pasti bisa lebar. Stopper kalian atur, kepengen buka berapa. Tapi efek negatifnya adalah jika kamu membuka atau mengatur stoppermu terlalu lebar dan menggunakan membran yang tipis, dia terasa ngambang-ngambang gitu ya, gasnya susah. Baliknya lama. Oh. Kalau misal kamu pakai rumah membran apa tuh? Di ujungnya itu diem. Kalau itu masih ada gitu ya. Ayo mama. Ya. Paham. Itu tadi sekilas tentang rumah membran. Kalau kalian ingin tahu, belajar di Diko Squad, gabung channel Diko Squad, gabung telegramnya, linknya semua lengkap ada di deskripsi di bawah. Jadi biasakan nonton, semua sudah disediakan di bawah. Jadi jangan cuma nonton videonya doang, tonton, baca gitu. Kalau memang Anda benar cinta padaku, cinta pada dunia otomotif, dan mengagumi seorang Marso, baca deskripsi. Oke, yang kedua, setelah rumah membran sudah saya jelaskan di sini, rumah membran akan duduk, membran akan duduk pada rumahnya di situ. Oke, 3 bilah ini akan menutupi 3 lubang pada rumah membran. Ya. Di mana antara lubang yang pertama, kedua, ketiga dipisahkan menggunakan tiang. Untuk apa? Ya biar contoh satu lubang ini kan akan nutup. Ya. Oke, jika kamu menggunakan rumah membran dengan model seperti ini, maka bagian tulang di tengah ini tidak perlu. Kayak ini aja. Bentar Pak. Iklan dong. Jangan di-skip guys. Jangan lupa di-like juga ya. Oke. Terus apa keuntungannya jika tidak, maksudnya menggunakan membran yang model 1 begini? Pasti bukaannya lebar karena ini volume atau luas area dari penampang rumah membran Fish Air yang mungkin ini 4x3 masih dikurangi 5 mili kali 2 gitu. Iya. Jika kamu menggunakan rumah membran seperti ini ya 5 milinya dibuang. Jadi full kamu akan mendapatkan bukaan segede itu. Ya. Oke. Terus karena kita bicara porting standarnya aja. Seperti apa sih porting dalam rumah membran? Dibilang penting ya penting, dibilang enggak ya bodo amat. Yang penting bisa masuk. Tapi namanya mekanik kalau nggak megang kerjaan kan kayak nggak kerja itu gimana ya kan? Semua beli tinggal pasang itu ya, bukan mekanik, namanya ibu-ibu. Ibu-ibu juga bisa beli pasang, ya kan? Beli pasang. Ibu-ibu masih beli, dimasak, dikupasin sendiri, dipotongin, dimasak gitu kan? Betul. Kalau beli ya beli Indomie, apa Indomie, Indonesia gitu. Intinya apa? Begini, ini dari manipul akan terhubung dengan rumah membran. Di dalam rumah membran, di bawah rumah membran ada feed valve atau apa ini namanya? Lidah membran seperti itu. Kapan dia membuka? Ya. Kapan dia membuka? Jos, membuka gitu ya, jos. Berarti kan karena tersedot. Ya. Dari sini kalian gabung di Squad lah. Nah, ini karburator.
Saat ruangan di Krengkes atau rumah keras, kompresi terjadi primer, piston bergerak ke bawah, maka semua yang ada di dalam ruangan krengkes akan bergerak melalui transfer lubang-lubang pada silinder. Begitu piston bergerak ke atas, dia akan membuat ruangan ini menjadi vakum. Vakum tidak bisa menyedot kecuali membran yang bisa dibuka dari satu arah, yang ini, sehingga dia akan ikut ke geret, tertarik untuk membuka. Saat ini membuka akan menyedot udara yang ada di depan karbu, di mana udara itu akan membawa bahan bakar yang disemprotkan melalui nozzle di karbu. Akan masuk situ untuk masuk ke krengkes. Nah, berarti ada yang masuk ya dari manipul. Ini udah masuk. Nah, sampailah di rumah membran sini. Biasa, yang namanya sudut tidak tajam akan terjadi tabrakan. Oke. Betul. Oke. Contoh. Tahu, ngerti tahu atau tempe? Jika dia bertabrakan dengan das martil, yang terjadi terbelah apa remuk? Remuk. Paham? Karena remuk berarti ada benturan. Das, pecah dulu, das, baru masuk, bras, gitu kan. Tempe ketemu martil. Tapi kalau tempe ketemu lontrong, tempe ketemu pisau, bras akan terbelah. Langsung pluk masuk. Sehingga maksudnya apa? Porting rumah membran adalah bertujuan untuk mempercepat aliran masuk ke dalam krengkes. Maksud apa, Pak? Maksud, Bos. Ngomong. Maksud agar tidak terjadi banyak tumbukan di sana yang menyebabkan transfer bahan bakar dari manipul menuju ruang krengkes menjadi sedikit lebih lambat. Sedikitnya seberapa? Ada dia sedikit banget. Maksudnya sedikit banget. Nih lihat. Tempe, tutuk martil. Iya. Sama tempe, tutuk pisau ini. Langsung terbelah. Bedanya sedikit. Iya. Yang ini perkecet, yang ini Terbelah. sekedep. Iya, Paham? Ya, betul. Nah, maka dari itu, ini mau morting rumah membran doang, pembukanya panjang banget. Biar, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kalian maksud filosofinya, kalian maksud tujuannya, sehingga kalian tahu batasannya, mana yang harus diporting, mana yang tidak. Jangan lebih mentang-mentang kamu pegang peso. Kamu kan dulu waktu kecil kayak gitu kan? Iya. Kalau sudah megang peso, apa aja yang di dekatmu dipesoin semua. Iya. Apa aja dirisin mesti. Iya enggak? Iya. Berarti kamu baru megang peso. Tapi kalau sudah lama, familiar, dan sudah maksud bahwa pisau ini digunakan untuk sesuatu yang berguna. Jadi enggak semua karpet diiris, keset diiris. Coba ingat waktu kalian kecil, sering kalian dijewer sama ibumu kan? Gara-gara apa jadi sobekin, mentang-mentang baru kenal yang namanya pisau, baru kenal namanya cutter. Pisau itu tajam. Iya, apalagi si Budi sukanya main pisau. Iya. Pisau itu tajam, Bud. Jangan main pisau, Bud. Pisau itu tajam, Bud. Ya kan? Betul. Kembali lagi kepada jangan apa-apa diporting. Tujuannya apa? Gitu loh. Iya. Paham? Paham, Bos.